Soalnya tiang perhatikan gini Pak Wali, ini kan terakhir nanti waktu statement, waktu muncul kan kita tidak bereaksi biasa saja. Cuman di kanal-kanal di Jakarta nih Ki, teman-teman itu banyak ngirim, itu ada medsos-medsos yang mengkritik presiden banyak sekali. Jadi maintain framing kalau. Tapi wali kota Denpasar tidak menjelaskan desil 6 sampai 10 itu apa, tidak menjelaskan BPJS yang dinonaktifkan itu apa. Masalahnya di sana, Bos. Jadi karena paham bahwa di Denpasar ini biaya hidupnya sangat-sangat tinggi, maka beliau memutuskan untuk mengcover 6 sampai 10 meskipun you dikategorikan menengah sampai kaya oleh pemerintah pusat, tetap saya tanggung ini gitu. Harus dipahami, dijadikan contoh oleh pemerintah pusat, oleh dinas Kementerian Sosial, oleh Kementerian Keuangan, oleh Prabowo, Gibran itu. Jadi boleh kalian menetapkan standarisasi untuk masyarakat miskin, menengah, atas itu. Tapi harga-harga barang, ini wali kota mana gitu. Tapi setelah saya telusuri lebih dalam itu, dan arti kata desil itu maksud Prabowo, instruksi presiden itu apa, dinas sosial mau apa, Menkyu persoalan utuh, itu terjadilah kesimpulan bahwa begini loh persoalan sebenarnya gitu. Teman-teman yang menginterview wali kota Denpasar pertama itu tidak menjelaskan konteksnya juga. Ada masalah yang menarik dan penting untuk kita bahas bersama di sini. Apa? Satu, seperti yang disampaikan oleh AWK, framing. Wow. Ngeri kan sebenarnya ini. Swastiastu pada warga Denpasar yang kami hormati, memang sekarang ada instruksi Presiden melalui Kementerian Sosial untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan yang desil 6 sampai 10. Jangan sampai ada pernyataan dari kepala daerah yang justru membuat keruh, seperti pernyataan wali kota Denpasar. Ya, tentu pada kesempatan yang baik ini, saya selaku wali kota Denpasar memohon maaf kepada Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Menteri Sosial. Instruksi presiden itu kan? Tiang gini mohon maaf ya. Itulah tiang terlalu ceroboh jadi orang. Pengertiannya nih cerobohnya, kok kita tidak kaji dulu kalimat yang akan keluar itu. Kok tidak ya langsung dikasih itu, memang kan gini ngomong gini. Yang idealnya memang betul itu, cuma kan harusnya tidak diucapkan sejauh itu. Kita main ini ke mantan, dengan adanya keputusan ini nanti ke maksudnya yang mantan ini gimana? Soalnya tiang perhatikan gini Pak Wali, ini kan terakhir nanti waktu statement, waktu muncul kan kita tidak bereaksi biasa saja. Cuman di kanal-kanal di Jakarta nih Ki, teman-teman itu banyak ngirim, itu ada medsos-medsos yang mengkritik presiden banyak sekali. Jadi maintain framing kalau Pak Wali ini berani sekali gitu, hebat, berani. Nikah sebenarnya awalnya. Tidak baik, makanya Tiang tidak tidur satu hari gara-gara nikah. Kok bisa begini jadi? Tapi Tiang ditelepon langsung oleh Pak Titi. Om Swastiastu Semata Om dan teman-teman pemirsa YouTube Jag Bali. Sebelum saya bicara banyak, mungkin ada yang baru kali pertama menonton channel ini. Perkenalkan, saya Iwayan Erwin Widyaswara. Saya kebetulan pemilik channel YouTube Jag Bali dan kebetulan juga punya alat podcast. Jadi kalau ada isu-isu yang masih jadi kontroversi yang menarik untuk dibahas, mari kita bahas. Sebetulnya masalah BPJS, substansi masalah BPJS sebenarnya sudah clear ya. Tapi ada masalah yang menarik dan penting untuk kita bahas bersama di sini. Apa? Satu, seperti yang disampaikan oleh AWK, framing. Wow. Ngeri kan sebenarnya ini. Terkait polemik BPJS Kesehatan ini sebetulnya sudah clear secara substansi ya, karena peserta PBI, penerima bantuan iuran yang sebelumnya sempat dinonaktifkan, sekarang sudah diaktifasi kembali.
Sehingga sebetulnya masalah sudah bisa dianggap clear lah. Karena di DPR yang waktu ribut itu sudah diputuskan juga bahwa 11 juta peserta BPJS penerima bantuan iuran itu akan yang dinonaktifkan itu akan diaktifkan kembali dan ditanggung oleh pemerintah selama 3 bulan. Nah, itu clear. Jadi ceritanya singkatnya jadi cerita singkatnya waktu 2025, awal 2025 Prabowo mengetahui bahwa data-data tentang situasi ekonomi warga Indonesia itu masih tumpang tindih. Di data di dinas sosial berbeda, data di dinas kesehatan berbeda, BPS berbeda, daerah berbeda, tumpang tindih lah, tidak satu. Jadi Prabowo bingung nih kalau saya mau kalau saya mau memberikan bantuan ini kepada orang yang benar-benar membutuhkan nih, jangan-jangan nanti salah sasaran ini. Justru orang-orang yang menengah ke atas yang dapat bantuannya gitu. Nah, karena jadi saya jelaskan pakai bahasa yang sederhana ya biar mudah dipahami. Nah, akhirnya Prabowo meminta perombakan data itu, pokoknya saya ingin data yang benar-benar valid ini. Tolong semua kementerian, semua ini tolong buatkan saya satu data tunggal yang bisa dipakai acuan oleh presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota dan seluruh instansi yang ada di Indonesia gitu. Nah, akhirnya Prabowo mengeluarkanlah instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 yang isinya tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Kemudian Menteri Sosial menindaklanjuti dengan ground check ke lapangan bersama pemerintah daerah itu, bersama BPS dan lain-lain, dicek, dirombak ulang data-data yang ada. Ditemukanlah 40% yang menerima bantuan selama ini itu sebetulnya tidak layak menerima bantuan. Jadi artinya di satu sisi ada 54 juta penduduk miskin tidak menerima bantuan. Penduduk miskin yang dikategorikan benar-benar tidak mampu lah, yang benar-benar membutuhkan itu tidak dapat. Dari semua data yang ada itu 40% itu tidak sesuai realita. Jadi mungkin maksudnya orang yang sudah kemampuannya cukup bahkan kaya itu justru yang menerima bantuan itu 40%, jadi hampir setengah. Jadi makanya Pak Prabowo meminta, pokoknya ini segala lini pokoknya rombak lah semua, termasuklah BPJS Kesehatan dirombak gitu. Nah, salahnya Kementerian Sosial dan pihak BPJS dan Kementerian Kesehatan mungkin ya, sosialisasinya yang tidak masif sehingga menimbulkan berbagai masalah di lapangan. Orang yang mau berobat ke rumah sakit tiba-tiba kaget BPJS-nya tiba-tiba tidak aktif gitu. Jadi masyarakat tidak salah, yang salah ada oknum-oknum yang dulu mempermainkan data ini. Masyarakat kan, saya tiba dapat PBI gitu kan. Jadi tiba-tiba tidak ada perubahan, tiba-tiba dia ke rumah sakit terus berobat, pas lagi sakit tidak aktif, jelas lah ngamuk. Jadi, tapi masalah ini sudah dibahas di DPR sebelumnya dan diberikan solusi bahwa yang tidak aktif akan diaktifkan kembali dan ditanggung oleh pemerintah selama 3 bulan. Bagi yang tidak aktif itu dia bisa aktivasi kembali kalau memenuhi syarat sesuai dengan kriteria pemerintah. Kriteria pemerintah itu namanya desil 1 sampai 5 itu berhak menerima bantuan iuran dari pemerintah. Apa itu desil? Desil adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan atau tingkat ekonomi. Misalnya desil 1 itu penghasilan yang paling rendah, desil 10 adalah penghasilan yang paling tinggi. Nah, saya sebelumnya mungkin juga teman-teman mungkin terkecoh ya. Mungkin kita semua mengira dulu desil 1 paling tinggi penghasilannya, desil 10 paling rendah gitu. Ternyata tidak, sebaliknya. Saya kaget akhirnya gitu. Jadi
Singkat cerita juga, setelah pemerintah menetapkan desil itu, tapi data desil ini juga saya kritik kepada Kementerian Sosial dan pemerintah pusat ya. Kenapa data desil ini tidak transparan? Maksudnya tidak transparannya begini, kalau desil 1 sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 rentan miskin, desil 5 pas-pasan, ekonomi pas-pasan, desil 6 dan sampai 10 itu cukup dan sangat kaya atau cukup dan kaya lah itu. Nah, yang saya katakan tidak transparan itu, saya 2 hari terakhir ini mencari data di lewat berita, lewat googling itu, yang mana sih data yang benar itu tentang desil itu, standarisasinya warga yang penghasilan berapa ke berapa sebenarnya desil 1 gitu. Warga yang penghasilan berapa sebenarnya desil 2, 3, 4 dan seterusnya sampai desil 10. Nah, itu belum saya bisa pastikan, tapi menurut berita-berita yang ada itu desil 1 adalah warga Indonesia yang penghasilannya di bawah 400.000. Desil 2 itu di bawah 600.000. Desil 3 di bawah 1 juta atau di bawah itu. Dan seterusnya lah. Dan ada berbagai versi berita itu. Ada juga versi berita yang mengatakan desil 6 itu desil 6 saja penghasilan yang di bawah 6 juta atau di atas 6 juta itu ya. Kemudian ada berita yang mengatakan desil 10 itu penghasilan yang di atas 20 juta. Nah, ini Kompas sempat membuat berita ini. Ada dulu sempat beredar screenshot dulu sempat beredar berita bahwa ada dokumen tentang desil yang viral di Facebook, kemudian dikutip oleh Kompas, yang isinya pada waktu itu desil 10 itu penghasilan yang di atas 20 juta, 20 ke atas lah, 20 juta ke atas. Nah, tapi di berita Kompas itu dikonfirmasikan ke pihak BPJS, minta ke kementerian, dan katanya itu belum pasti benar. Jadi kan belum pasti juga nih, wah. Nah, kemudian saya telusuri lagi, ada juga berita yang mengatakan desil 10 adalah desil penghasilan yang di atas 5 juta. Wah. Ya mana yang benar itu? Ini yang kritik saya terhadap pemerintah pusat. Jadi pastikan biar masyarakat bisa menentukan desil mereka itu di desil mana. Jadi ketika dia ditolak mendapatkan penerima bantuan iuran, jadi mereka bisa paham, oh saya penghasilan saya segini, wajar saya ditolak untuk menjadi penerima bantuan iuran. Jadi kalau ini saja tidak transparan, ya jelas gaduh lah. Oh saya pokoknya 3 juta ini penghasilan, tapi ekonomi sulit gini tetap miskin saya Pak. Ya jelas gaduh bos, gitu. Nah, singkat cerita juga terkait dengan, nah setelah diputuskan BPJS sudah clear ini di DPR nih, tiba-tibalah banyak di Denpasar itu, di daerah masih banyak keluhan tentang peserta BPJS yang tidak aktif gitu. Sampai akhirnya Wali Kota Denpasar, Bapak Gusti Ngurah Jaya Negara, membuat video, entah itu video memang doorstop dari media wartawan humas di sana, entah video itu preskon atau mengundang wartawan untuk meliput atau membuat berita atau bagaimana ya. Yang jelas waktu itu minggu lalu lah beredar, artinya Wali Kota Denpasar membuat video yang mengatakan Presiden Prabowo lah yang menginstruksikan menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan gitu. Wah, ini jadi berita kalimat Pak Wali Kota yang tidak dijelaskan, tidak menjabarkan secara utuh, akhirnya dikutip oleh media, digoreng oleh media sosial, digoreng oleh netizen yang memang mungkin lagi banyak masalah keuangan, kemudian mereka mengait-ngaitkan, akhirnya
semakin viral karena semua, kenapa viralnya sampai se-Indonesia atau menasional, karena secara news value itu memang BPJS kan masalah kita bersama. Jadi entah orang miskin, orang kaya itu bisa dapat layanan BPJS kesehatan, sehingga itu viral dengan judul yang terkesan clickbait, karena judul yang viral-viral itu, wali kota Denpasar berani ungkap bahwa yang menginstruksikan penonaktifkan BPJS kesehatan adalah Presiden Prabowo. Wuh. Kita tahu bersama bahwa masyarakat atau netizen kita kan tidak suka membaca berita secara utuh ya. Artinya baru judul, langsung komen, akhirnya mempengaruhi engagement itu semakin viral, dan akhirnya meledak seluruh Indonesia. Akhirnya mungkin juga sampai ke telinga presiden, sampai ke istana, pihak istana misalnya Prabowo, sampai ke Prabowo marah mungkin, dan mengutus Pak Teddy, ya, seperti yang disampaikan di videonya JWK, wali kota sempat ditelepon oleh Pak Teddy, Mayor Teddy gitu. Wah, akhirnya, dan pihak Menteri Sosial juga menyuruh wali kota minta maaf dan melakukan menyuruh wali kota untuk menarik statement. Akhirnya wali kota Denpasar minta maaf, menjelaskan. Nah, tapi ada sesuatu hal yang menarik ini sebenarnya. Jadi kita akan kupas ya. Ini ada satu hal yang menarik untuk dibahas, yaitu apa itu framing ya. Jadi seperti yang disampaikan wali kota, ini gaduh dan terus berlanjut itu polemik ini karena ini statement wali kota yang pertama itu sangat rentan untuk dijadikan untuk bahan untuk memframing Presiden Prabowo, bahwa Presiden Prabowo tidak pro rakyat, Presiden Prabowo adalah musuh rakyat. Karena sebetulnya secara logika, kalau saya cermati benar-benar ini apa yang dikatakan oleh wali kota Denpasar pertama itu, secara logika sebetulnya Pak Wali Kota Denpasar tidak salah. Karena secara fakta memang benar ada penonaktifan peserta BPJS kesehatan di desil 6 sampai 10. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Wali Kota itu benar, bahwa secara fakta benar ada penonaktifan peserta BPJS kesehatan di desil 6 sampai 10. Tapi Pak Wali Kota tidak secara utuh menjelaskan. Jadi Pak Wali Kota tidak statement Wali Kota itu mengatakan Presiden Prabowo lah yang menginstruksikan penonaktifan peserta BPJS kesehatan, sampai di sana. Ya jelas gaduh lah. Mungkin juga tidak dijelaskan itu untuk penerima bantuan iuran, harusnya kan dijelaskan itu untuk penerima atau peserta yang dibantu oleh pemerintah itu. Harusnya Pak Wali Kota atau Pemkot Denpasar itu secara utuh menjelaskan, dan juga Pak Wali Kota waktu itu tidak utuh menjelaskan apa itu desil 6 sampai 10. Jujur saya pribadi juga tidak paham awalnya dan terkecoh juga. Wah, jangan-jangan bener ini Prabowo yang menginstruksikan ini. Tapi karena saya tipikal orang-orang yang tidak langsung tinggal jadi saya cari tahu sendiri apa itu desil 6 sampai 10, apa yang polemik yang terjadi. Oh, ternyata jadi kesalahan Pak Wali Kota itu tidak menjelaskan secara utuh, itu aja intinya. Sehingga rentan menimbulkan salah paham dan memutarbalikkan fakta gitu ya. Jadi Prabowo memang benar, secara logika Prabowo memang benar
untuk menginstruksikan secara substansi lah. Substansi Prabowo memang benar menginstruksikan untuk menonaktifkan peserta BPJS dari desil 6 sampai 10. Meskipun itu dijelaskan tidak secara implisit atau secara eksplisit melalui instruksi perombakan data dan perintah untuk agar orang yang benar-benar mampu, yang membutuhkanlah yang harus mendapatkan bantuan gitu kan. Artinya secara tidak langsung kan benar instruksi itu dari Prabowo, benar bahwa yang memang harus dapat bantuan yang memang benar-benar miskin. Sementara yang benar-benar miskin itu desil 1 sampai 5. Sementara yang dicabut adalah yang dinonaktifkan itu desil 6 sampai 10 gitu masalahnya. Tapi wali kota Denpasar tidak menjelaskan desil 6 sampai 10 itu apa, tidak menjelaskan BPJS yang dinonaktifkan itu apa. Masalahnya di sana, Bos. Jadi akhirnya ribut lah. Berita-berita yang tidak dijelaskan secara utuh, dan salahnya juga wartawan yang ada di lapangan yang menginterview teman-teman yang menginterview wali kota Denpasar pertama itu tidak menjelaskan konteksnya juga. Ini saya sebagai mantan wartawan, mantan jurnalis yang juga pernah tugas di Pemkot Denpasar dulu tahun 2015 sampai 2018 itu. Ini saya juga pertanyakan nih teman-teman wartawan, apakah kalian tidak mengerti dengan polemik yang terjadi atau teman-teman ini tidak diberikan kesempatan bertanya oleh wali kota. Ini saya paham lah dunia media ya. Jadi bagi yang tidak paham dunia media, jadi gini. Jadi wartawan itu ada ketika kesempatan wartawan, misalnya setelah wali kota memberikan statement itu. Jadi dulu kalau saya jadi wartawan, misalnya ini kayaknya ini akan tidak jelas nih, ambigu nih kata-kata wali kota nih. Saya akan tanya nih, Pak Wali Kota, maksud tadi Pak Wali Kota mengatakan Presiden Prabowo yang menginstruksikan itu. Ada nggak aturannya apa? Mana aturan Presiden Prabowo? Aturan berapa Presiden Prabowo menginstruksikan untuk penonaktifan itu? Misalnya Pak Wali Kota, kami tidak gini-gini. Oh berarti itu asumsinya Pak Wali Kota. Oke. Terus Pak Wali Kota mengatakan Presiden Prabowo instruksikan menonaktifkan BPJS yang mana Pak? Kan ada yang PBI non PBI, yang mana itu? Nah itu wartawan yang ingin menjelaskan ke publik. Nah setelah itu tadi Pak mengatakan ada desil 6 sampai 10, maksudnya apa Pak gitu? Nah, harusnya begitu jadi wartawan, Bos. Gimana nih teman-teman saya nih? Ya bukan bermaksud menggurui ya, karena saya paham lah kondisi media itu seperti apa. Jadi ketika mungkin sudah ada yang bertanya, Pak maksudnya jangan. Nah, ada momen ketika wartawan ingin menggali lebih dalam tapi tidak diperkenankan oleh wali kotanya atau ajudan-ajudannya. Ntar Pak Wali lagi sibuk. Kalau saya tidak bisa begitu. Saya kejar tetap gitu karena wartawan punya hak untuk menggali informasi. Tanya itu wali kota Denpasar dulu waktu zaman saya di Pemkot Denpasar, Pak Raymantro dulu. Pak Raymantro dulu sampai ke toilet pun beliau saya cari itu dulu. Sampai beliau curhat sampai sekarang beliau kayak masih ingat tuh. Waduh, waktu zaman Erwin saya mau sampai di depan toilet saya dikejar. Wah, pokoknya kalau untuk ngomongin pejabat di Denpasar ya saya kenal baik semua, hampir semua itu petinggi-petinggi pejabat di Pemkot Denpasar saya kenal baik itu. Mulai dari dulu zaman Pak Raymantro, dulu waktu saya di sana itu Pak Raymantro wali kota, Pak wali kota yang sekarang adalah wakilnya, Pak Jaya Negara wakilnya waktu itu. Kemudian saya juga kenal baik dengan Sekda Pak Raiswaro dulu, kepala dinas hampir semua saya kenal. Dan mungkin juga sampai sekarang masih ingat dengan saya ya. Bahkan Satpam pun akrab dengan saya itu. Karena saya satu-satunya wartawan yang dulu sering nginap di Pemkot Denpasar. Itu saya terima kasih dulu. Sering numpang tidur di ruang humas. Aduh.
sama wah teman-teman kalau ngomongin Pemkot Denpasar ya banyak kenangan lah di sana ya. Jadi itu ada kalanya teman-teman yang kalau ini juga jadi pelajaran untuk teman-teman media juga, teman-teman humas di pemerintahan juga, termasuk juga wali kota. Kalau saya cermati itu komunikasi Pak Wali Kota dengan Aji AWK tadi, beliau Wali Kota mengakui bahwa beliau ceroboh. Nah ini maksudnya ceroboh dalam hal apa nih? Apakah ceroboh sebelum tidak benar-benar mendeteksi kata per kata sehingga bisa menimbulkan polemik sampai sekarang. Atau maksudnya adalah ceroboh tinggal membaca oh poinnya ini nanti gitu. Karena saya paham di dalam dunia pejabat seperti itu apa yang keluar ke media itu biasanya di briefing dulu oleh baik oleh tim ahli kah, sekda kah, oleh humasnya kah, kepala humasnya, Pak nanti Pak Wali nanti ini ya yang ngomongin, Pak Wali nanti ngomong ini gitu. Jadi kalau sudah keluar di wali kota itu bukan hanya murni keinginan wali kota untuk mengatakan seperti itu. Jadi bisa saja itu adalah keinginan humasnya di Pemkot Denpasar, keinginan sekdanya, keinginan staf ahlinya, mungkin yang siapa itu coba cek. Nah ini jadi saya curiga nih, jangan-jangan ini jebakan untuk wali kota. Karena kita tahu kan kepala daerah itu kan urusannya banyak ya. Jadi dia tidak sempat besok saya akan mikirin apa ya. Jadi sudah punya staf, saya akan ngomong soal nonaktifkan BPJS Kesehatan ini, tolong buatkan saya narasi ya ini besok biar saya tinggal ngomong sama media gitu. Nah mungkin apakah seperti itu sebelum ketemu media mungkin di briefing dulu oleh staf beliau, Pak nanti poinnya Pak ngomongin ini ya gitu. Oke gitu. Bagi pejabat yang lebih agak malasan dikit dan goblok mereka pakai teks gitu. Pak ini saya sudah buatkan poin-poinnya, Pak mau buatkan poin-poinnya atau langsung Pak mau baca? Ya mau baca aja biar saya tinggal baca aja. Oke gitu. Misalnya kayak ada orang pejabat satu di Bali kan, kita lihat bersama itu setelah dibully ngomong Pancasila. ngomong ajem-ajeman, ngomong tanpa teks blunder. Terus ketika ngomong dengan teks sangat kaku, akhirnya kedua-duanya blunder. Aduh, inilah pentingnya kita paham itu cara berkomunikasi, cara ngomong gitu. Nah, saya paham lah. Ini kan ada hubungan dengan psikologis, politik dan berbagai hal juga kan. Makanya jadi menarik dan AWK waktu itu di video tadi mengatakan ini ada framing. Nah, ini menarik kita bahas nih. Apa itu framing? Jadi kalau video yang pertama itu menjadi viral senasional ya wajar karena itu sama dengan framing. Itu adalah framing yang kalau itu tidak dijelaskan yang poin-poin tadi yang dikatakan tidak dijelaskan oleh wali kota pada saat itu ya itu kesannya seolah-olah Presiden Prabowo lah yang menonaktifkan BPJS Kesehatan untuk orang miskin padahal yang diminta oleh Prabowo itu adalah menonaktifkan BPJS Kesehatan untuk yang sudah menengah ke atau sampai kaya gitu. Jadi kesannya kebalik. Jadi seolah-olah Pemkot Denpasar ini ingin memutarbalikkan fakta. Pemerintah pusat ingin agar yang dapat bantuan itu orang miskin, tapi Pemkot Denpasar mengesankan Prabowo agar seolah-olah Prabowo
menyuruh menonaktifkan yang miskin, padahal yang disuruh adalah desil 6 sampai 10. Pemerintah pusat itu yang diberikan bantuan itu adalah di desil 1 sampai 5. Itu sampai video minta maafnya pun tidak dijelaskan oleh Pak Wali Kota ini ada apa. Apakah memang Pemkot Denpasar itu ingin menaikkan bendera perang untuk pemerintah pusat? Ini bahaya sekali loh Pak. Jadi Bapak Wali Kota dan semua staf di Pemkot Denpasar, jadi dengan viralnya ini, jadi sebenarnya sudah didapat kita artikan sebagai orang yang paham politik, paham narasi, paham berita, framing berita, itu ini bisa diartikan ini sudah lampu merah nih bos, lampu merah. Karena oke, Pemkot Denpasar menganggap itu kekeliruan, itu tidak pahaman. Masa sebodoh itu sih memilih kalimat gitu loh. Ini oleh pemerintah pusat sudah bisa dibaca juga Pak. Ini pilihan kalimat itu sudah bisa dibaca, maksud tujuannya seperti apa itu sudah bisa dibaca. Oh ini wali kota nih nyari masalah sama gua nih gitu. Kalau saya jadi Prabowo, gak mungkin lah Prabowo gak paham itu. Kalau beliau tahu ya. Kecuali emang nih maksud gue gini, lu framing gue ini ya lu cari masalah nih orangnya gitu. Itu jadi segera itu harus Pak Wali Kota harus segera juga selain minta maaf dan menarik ucapan tadi, harus segera juga mengakui kesalahan sebelumnya, mengakui bahwa sebelumnya ada miskomunikasi, mungkin dulu sebelumnya itu kata-kata itu muncul dari stafnya Bapak. Segera itu agar ini tidak melebar, ini panjang urusannya Pak kalau Pak tidak selesaikan segera ini bisa panjang urusannya karena bisa ini sudah memframing ke seluruh negara, ke seluruh Indonesia bahwa Prabowo itu presiden yang tidak pro rakyat, presiden yang benci atau kesannya agar rakyat itu benci sama presidennya. Jadi harus segera bahwa bahkan kalaupun memang benar itu ada stafnya Pak Wali Kota yang membuatkan narasi itu harus segera diberikan ceramah juga. Itu maksud Anda ngasih tahu saya ngomong ini itu apa? Itu Anda ingin menjebak saya agar saya nyari masalah sama presiden atau gimana ini gitu. Jadi udah jelas-jelas ini blunder Pak Wali Kota Denpasar ini. Tapi di balik keblunderan beliau ada juga sisi positifnya juga. Sisi positifnya bukan di balik keblunderan beliau, ada juga sisi bahwa di balik keblunderan beliau bahwa terbuka fakta bahwa pemerintah daerah bisa mengcover gitu loh. Artinya saya juga apresiasi pada Wali Kota Denpasar, artinya yang sudah mengcover yang dibatalkan oleh presiden kan yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat kan desil 6 sampai 10, yang menengah sampai kaya. Tapi Wali Kota Denpasar di Pemkot Denpasar di cover tetap menengah orang kaya ini tetap di cover gitu. Jadi tujuan Prabowo itu kan agar duit itu kalau kita memberikan bantuan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan lah. Kalau ada sisa duit gunakan untuk pembangunan yang masih kurang di jalan di Denpasar gimana udah udah semua. Trotoar gimana, pembangunan yang lain gimana, untuk kebersihan gimana, sampah gimana gitu. Nah, kalau semua itu sudah terkoordinasi, teratasi dengan baik, barulah boleh mengucurkan bantuan ke orang yang lebih di atas. Itu mungkin maksudnya Prabowo, mungkin ya.
kan ada itu skala prioritas namanya di pemerintah, itu skala prioritas itu tugas pokok utama itu. Tapi sebagaimana yang dimaksud dijelaskan oleh Pak Wali Kota juga di Perpres apa yang dimaksud ya, bahwa pemerintah menjamin kesehatan warganya. Nah, jadi kalau bicara hukum ya bisa dibawa kemana-mana juga sih sebenarnya. Dan mungkin juga Pak Wali Kota kenapa juga mengcover 6 desil 6 sampai 10 itu karena mungkin kita tahu bersama bahwa di Denpasar itu adalah daerah yang tingkat dengan daerah yang dengan biaya hidup yang paling tinggi di Indonesia. Melebihi Jakarta ini. Saya pun merasakan pribadi jadi curhat jadinya. Duit 10 juta, 15 juta itu kayak air mengalir srit habis. Jadi makanya di wali kota mungkin merasakan penderitaan masyarakatnya beliau. Jadi karena paham bahwa di Denpasar ini biaya hidupnya sangat-sangat tinggi, maka beliau memutuskan untuk mengcover 6 sampai 10 meskipun you dikategorikan menengah sampai kaya oleh pemerintah pusat, tetap saya tanggung ini gitu. Top itu wali kota Denpasar. Meskipun saya tidak dapat tanggungan nggak apa-apa lah gitu. Cukup dapat tanggungan duit dari YouTube ini saja saya cukup. Ya. Jadi ini juga harus dipahami, dijadikan contoh oleh pemerintah pusat, oleh Dinas Kementerian Sosial, oleh Kementerian Keuangan, oleh Prabowo, Gibran itu. Jadi boleh kalian menetapkan standarisasi untuk masyarakat miskin, menengah, atas itu. Tapi harga-harga barang, gaya hidup dan pokoknya ekonomi sekarang lagi bagaimana bos itu. Jadi duit 10 juta tahun 2020 dengan 2026 seperti sekarang itu berbeda. Mungkin hasil riset tahun 10 tahun atau 5 tahun yang lalu dipakai untuk menetapkan standar yang sekarang ya jelas jauh beda bos. Itu ini juga masalah standarisasi cara pemerintah menetapkan oh ini orang miskin, ini orang menengah, orang kaya itu sudah tidak relevan lagi menurut saya itu. Apalagi di Denpasar, apalagi di era yang ada semua instan seperti sekarang, orang mau makan tinggal pesan lewat ojol, orang mau pesan beli apa gitu. Jadi gaya hidup dan harga kos-kosan tinggi di Denpasar. Harga barang, harga sembako lonjak tinggi. Jadi kan pemerintah juga harus paham itu. Dan bahkan mencontoh wali kota Denpasar bila perlu memang dari desil 1 sampai 10 ditanggung semua oleh pemerintah. Tapi ya saya paham juga sih kenapa Prabowo memprioritaskan yang memang butuh, karena visi Pak Prabowo kan dari awal dari Pilpres, Pilkada dulu sering beliau menyebut bahwa penghematan, efisiensi anggaran, efisiensi anggaran. Karena kalau negara ojor-joran, maju-majuman atau main bantu-bantu saja, bisa jadi bantuan itu justru dipolitisasi di bawah, dimainkan oleh oknum-oknum politisi, diklaim-klaim atau dimanipulasi, yang harusnya benar-benar membutuhkan tidak dapat ya, tapi yang dapat justru konstituen politisi di bawah. Karena kita tahu sendiri bahwa masalah data ini kompleks sekali lah. Saya jadi ingat curhatan dari teman-teman tunanetra waktu tahun lalu saya diundang ke salah satu komunitas di Ubud. Saya diundang untuk menyaksikan tunanetra, keluhan-keluhan teman-teman tunanetra. Jadi waktu itu
teman-teman tunanetra mengeluh, Pak Erwin tolong kami tidak pernah dapat bantuan. Kami kondisi sangat miskin, sangat butuh, tapi kenapa yang justru yang hidupnya sudah layak dapat bantuan tuh. Nah, berarti kan di lapangan itu memang benar terjadi bahwa yang benar-benar butuh itu nggak dapat, bos. Jadi yang dapat itu justru mungkin orang-orang pendukung-pendukung oknum politisi mungkin. Jadi mungkin saya paham ya gaya-gaya cara-caranya itu mungkin. Wah, ini bantuan pusat jangan sampai ini dia mereka dapat. Nanti biar bantuan itu biar saya aja ngasih. Biar nanti pemilihan lagi biar saya tetap dipilih. Gitu. Jadi kompleksitas masalah ini sangat banyak. Terkait juga dengan politik. Kemudian yang ujung tombaknya sebenarnya kan di kepala desa, di desa dan kelurahan. Apalagi kepala desa, kita tahu bersama kepala desa ada di bawah Ampura nih, bukan mungkin tidak semua ya, Ampura. Mohon maaf. Kepala desa kalau kita ngomongin Bali ya, kepala desa terkesan semua memang diciptakan seolah-olah orangnya seolah-olah, tidak semua mungkin ya. Ada yang mungkin tidak. Apalagi di adat itu, adat di Bali. Adat di Bali semenjak eranya Pak Koster ini terkesan itu sudah dipolitisasi dengan dibentuknya MDA. Sebenarnya MDA dulu kan sudah ada, namanya aja beda, MUDP, tapi sekarang dibuat MDA. Kata-kata ketua MDA, desa adat tetap pokoknya bebas. Tapi kalau ngomongin MDA harus tunduk pada ratu. Sementara kita tahu bersama semua desa adat di bawah MDA. Nah, kan artinya seteman yang lucu. Artinya kalian tetap desa adat itu berdikari gitu. Bebas tetap. Tapi kalau sudah kontesnya MDA harus tunduk gitu. Kan sama artinya kalian semua harus tunduk pada ratu gitu kan. Jadi masalahnya sebenarnya sangat kompleks ya, karena masalah politik. Dan untuk JKN ini, Jaminan Kesehatan Nasional ini memang sangat sering digunakan oleh oknum-oknum politisi, termasuk juga di Bali ya. Saya juga ingat dulu sempat ngobrol dengan salah satu orang dekat dari salah satu bupati di Bali. Saya tidak sebut ya bupati mana. Yang jelas bupatinya kaya lah. Dia cerita bahwa saya biasanya kami dengan teman-teman media itu begini, bla 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 bla, dijelaskanlah. Kami tidak bupati tidak memberikan uang buat bulanan, tapi ada jaminan khusus katanya. Nanti kalau berobat itu mau pokoknya gratis gitu, gratis. Berarti ya entah ini kaitannya atau enggak tahu ya. Semoga lah bukan seperti itu maksudnya gitu. Nyebut nama ya, intinya ini kerap dipakai dipolitisasi itu, bantuan-bantuan pemerintah itu gitu loh. Jadi makanya masalahnya jadi kompleks. Ya, masyarakat kan nggak mau tahu kan. Nak pindahan, dulu orang saya dibuatkan jaminan BPJS di jenis ini saya dibuatkan, ya ini saya dipakai. Terus mereka tiba-tiba berobat kok malah tidak aktif gitu. Ya siapa yang salah kalau gitu kan. Aduh, jadi makanya inilah kita jadikan pelajaran bahwa besok semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan ya framing ini menarik juga. Belum saya bahas ya framing itu. Ini ada hal menarik juga sebenarnya yang ingin saya bahas juga, framing. Jadi untuk pengetahuan sederhana aja, untuk pengetahuan umum saja. Ini karena saya biasa bekerja di media dari dulu ya, jadi saya paham lah framing, apa itu framing berita. Berita ini saya tahu maksudnya untuk apa gitu.
Oh, jadi framing itu menyangkut cara komunikasi, gaya penyampaian berita. Jadi secara sederhananya sekali, framing itu seperti lensa kamera lah. Anggaplah sederhananya lensa HP lah. Kalau kita berada di sederhananya begini, misalnya kita berkunjung ke rumah teman. Di sudut kanannya itu rumah teman kita ini, bersih rapi, bersih sekali nih, bersih asri. Tapi di sudut kirinya sangat kumuh gitu. Nah, framing itu artinya kita tidak suka misalnya dengan teman ini ada sentimen pribadi, tapi secara real tidak gitu, sentimen pribadi ini gitu. Saya teman-teman misalnya framing itu kita foto itu rumah teman kita itu yang sisi kiri, yang kumuhnya itu loh, bread gitu, kita upload atau kita selfie di sana, ada di sisi kirinya kita selfie, tak, kita upload di story, sedang berkunjung ke rumah si Anu gitu. Jadi menimbulkan kesan di para orang yang menyimak itu, rumahnya si Anu itu kumuh. Padahal realitanya di sisi kanan bersih asri. Tapi yang sampai ke media sosial atau jadi berita itu rumahnya si Anu kumuh. Itulah framing. Itu gaya-gaya itu cara-cara yang digunakan oleh ini ilmu tingkat tinggi sebenarnya. Entah tingkat tinggi apa tingkat lemak apa tingkat. Ini yang seperti ini, ilmu-ilmu seperti ini biasa dipakai oleh oknum-oknum pekerja media, oknum wartawan, oknum-oknum orang-orang yang dibayar oleh pemerintah untuk menciptakan kesan. Kemudian juga dipakai sering oleh, dan pengacara pasti harus paham ilmu ini, karena dia harus paham jadi dalang lah. Kalau klien saya butuh seperti ini, saya harus ngomong seperti ini gitu kan, harus paham itu. Di ilmu ini juga pengacara juga biasanya pakai. Dan sebenarnya framing itu bukan berarti jahat. Apakah framing itu jahat? Tidak. Jadi, tergantung framingnya. Framing jahat itu yang seperti saya contohkan tadi. Framing yang jahat, dia berkunjung ke sini malah, kok malah, misalnya orang yang punya rumah kaget ya story-nya di tag kan, wah ini orang kok sisi kumuh rumah saya aja yang di upload di story-nya dia, kok pilihannya dia. Aduh. Bisa jadi juga ini karena perbedaan mindset kan. Selanjutnya, bro, hapus storymu itu, kok kamu rumahku yang sisi itu, yang justru yang rumahku yang asli yang ini dong, ini kan enak loh kelihatan. Saya orang suka ini kumuhnya, ada seninya ini gitu. Ada seninya ini, ada seni kumuhnya ini. Jadi ada sampah, terus ada maksud saya nggak nyampilin kumuhnya agar background story saya itu estetik, karena itu ada bangunan atau benda-benda kuno di rumahmu. Jadi saya tertarik karena klasik itu benda-bendanya, jadi bukan karena kumuhnya. Gitu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kesan rumahmu ini sebenarnya adalah rumah yang dipenuhi oleh barang-barang klasik. Ini sebenarnya itulah ilmu framing gitu. Kalau ada yang protes terhadap framing, bisa juga jawab gitu kan. Tapi bahaya nih kalau orang menguasai ilmu framing seperti ini, karena ini seperti pisau bermata dua, bisa dipakai untuk hal yang negatif, bisa pakai untuk positif. Jadi sebenarnya dalam konteks media, dalam konteks apapun pemerintahan, sebagai kerja di advokat, itu framing yang benar itu adalah menampilkan, misalnya sederhananya kita berkunjung ke rumah orang tadi, kita tahu di sisi kanan asri, sisi kiri agak kumuh, isi barang-barang antik dan lain-lain, megaburan lah. Jadi kita harus framingnya, bikin story-nya video gitu. Sedang ada di rumahnya sini. Jadi sisi kanan kelihatan, sisi kiri kelihatan. Biarkanlah netizen atau penonton yang menilai apa itu rumah mereka.
oh indah rumahnya di asri bersih di kanan, oh di sisi kirinya, wah ada barang-barang antik, oh ada juga sampah yang numpuk, oh gitu. Jadi mereka menyimpulkan sendiri, jadi bukan medianya yang menggiring opini untuk terjadi sebuah kesimpulan. Itulah namanya framing, bos. Terus kalau misalnya Jak Bali, berarti ada yang misalnya berpikir, oh berarti selama ini Jak Bali memframing dong. Kenapa gitu? Karena kamu sering pokoknya jelek-jelek PDI atau misalnya jelek-jelek, kan sering itu Jak Bali dianggap pokoknya Jak Bali anti banteng, Jak Bali misalnya dalam konteks pilkada dulu, pokoknya Jak Bali yang kelihatan itu lebih banyak dari Gerindra gitu. Ya beda. Jadi kembali ke analogi tadi, kalau dikaitkan dalam analogi tadi, kalau anggap saya ke rumah teman itu, jadi saya ingin membuat video tapi emang tidak dikasih oleh pemilik rumah. Bro, boleh aku minta izin ya untuk video ini semua gini. Oh jangan, yang kamu boleh ini sudut kiri aja ya. Oh berarti emang sengaja dibiarkan, memang sudah diizinkan tapi sisi kiri gitu. Maksudnya dalam konteks Jak Bali misalnya, kalau framingnya, jadi saya kan ingin biar dua pihak nih, dari PDI Pang sering juga di sini, jadi Gerindra biar sering juga di sini gitu, biar semua. Tapi saya sudah mengundang, tapi mereka tidak datang, itu kan artinya siapa yang salah gitu. Dalam konteks jurnalis misalnya, oke, kita membuat berita keras nih soalnya bla 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 bla. Tapi kita sudah ingin menghubungi wartawannya, sudah menghubungi pejabatnya, sudah menghubungi kepala dinasnya, sudah menghubungi pihak terkait dengan urusan ini, tapi mereka tidak mau berstatement, atau itu kan beda. Dalam konteks jurnalistik, itikat baik namanya, gitu. Jadi dalam konteks di konteks jurnalistik, itikat baik. Oh, ada itikat baik untuk menampilkan dua sisi, tapi sudah ada itikat baik, tapi yang sisi kiri atau sisi kanan misalnya tidak mau, ya bukan salah jurnalisnya, bukan salah kameranya yang merekam, tapi memang tidak diizinkan gitu, bos. Jadi biar nggak salah paham nih, biar nggak digoreng. Oh, Jak Bali menjelaskan framing padahal dia adalah Jak Bali menjelaskan framing tapi menusuk dirinya sendiri. Jadi di luar itu semua juga, ini juga bagian sebenarnya kalau memang, tapi yang saya sampaikan tadi kan sebenarnya itu asumsi saya pribadi ya, juga asumsi, tapi bisa jadi realitas sebenarnya memang ini juga kembali asumsi, bisa jadi realitas sebenarnya justru memang entah disengaja ini, emang karena saya tahu bahwa dalam hal konteks jabatan itu sebetulnya yang menjabat sebetulnya bukan orang itu, tapi siapa sosok di belakang layarnya. Apalagi sekelas di kota ya, di kota yang menjadi ibu kota provinsi Bali, ini pasti jadi sorotan dan menjadi contoh point of view. Artinya kita ke Bali, kalau di Bandara Ngurah Rai itu pasti bukan Bali yang kelihatan, Denpasar gitu. Kalau wisatawan ke Bali itu, dia pasti ada kata Denpasar. Oh, gimana sih Denpasar? Pasti orang melihat, wah kok gini. Nah, mungkin juga entahlah. Ini juga opini saya, mungkin ada pejabat atau orang yang di belakang pejabat itu di Denpasar ini tidak ada urusan dendam politik dan lain-lain, itu ya saya tidak akan ke sana lah. Tapi itu bisa jadi kalau dalam dunia, karena saya paham ke dunia politik, dunia alam bawah tanah dalam tanda kutip. Jadi artinya dunia mafia dan lain-lain, wah banyak itulah. Nanti mungkin kita bahas khusus mungkin soal itu ya. Tapi ngeri sih itu, ngeri sedap. Tapi semoga lah bukan itu. Semoga memang murni karena miskomunikasi, ketidakpahaman Pak Wali Kota itu akan situasi yang ada. Semoga lah tidak seperti itu. Terus ada juga, kalau saya menilai pribadi ya bisa jadi urusan kemana-mana nih politik. Apalagi politik sekarang kan pusat daerah
itu berbeda. Dulu satu jalur Jokowi merah, koster merah, jadi salah-salah dikit, miss dikit, tidak jadi rame lah. Sekarang, boy, seperti anggaplah sekarang itu, anggaplah dulu itu seperti sepeda atau mobil menyeberang di lampu merah. Ini sudah jalan nih. Ini lampu merah nih, seret, ini udah kuning, udah merah, dulu masih aman gitu. Sekarang tak begitu merah, lewat dikit tak leprit. Ya gitu. Jadi bedanya satu jalur dengan beda jalur sekarang itu seperti itu, pejabat itu tidak lagi bisa jadi orang yang jadi orang-orang pejabat di Bali, politisi di Bali itu tidak lagi yang menjabat, tidak lagi bisa ditolerir di hal-hal yang dulu ditoleransi gitu, sekarang tidak bisa semudah itu ditoleransi. Mungkin ini kembali juga opini saya ya. Jadi itulah bedanya jabatan satu jalur satu partai dengan yang beda jalur, karena ada kepentingan politik dan lain-lain. Bisa jadi sekarang memang tidak dibuka, bisa jadi nanti jelang 2029 atau 2027 tahun depan itu baru bla 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 bla. Ketika itu bla 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 bla, oh netizen akan melihat, oh beda nih, oh pejabat ini di Bali ini sempat perang dengan Prabowo, oh berarti ini pejabat dikriminalisasi, entah akan begitu arahnya. Semoga tidak, kalau saya salah pura-pura. Ya, jadi sekedar berbagi informasi aja sih, apa yang saya pahami. Bisa jadi juga apa yang saya sampaikan juga keliru, tidak benar. Ya, kalau memang ada yang dirasa keliru, tidak benar, silakan boleh ditanggapi di kolom komentar, atau boleh juga protes, atau boleh juga podcast di sini. Jadi saya disclaimer, untuk video ini saya buat tidak atas dasar suruhan, bayaran, pesanan. Jadi murni atas niat saya pribadi gitu ya. Saya secara pribadi tidak ada masalah dengan pejabat di Pemkot Denpasar. Saya kenal dengan wali kota Pak Jaya Negara, Pak wakilnya saya kenal juga Pak Kade Agus Arya Wibowo. Dengan Pak mantan wali kota Pak Raimandre saya kenal juga baik. Dengan sekda yang sekarang maupun sekda yang sebelumnya maupun sekda yang sebelumnya lagi saya kenal juga, apalagi kepala-kepala dinasnya yang mungkin masih dulu saya kenal hampir semua. Jadi secara pribadi tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ini berbahaya, Pak. Jadi karena ini sudah menyangkut kepentingan semua orang, artinya Pak Wali Kota itu mengesankan seolah-olah presiden itu kalau besok-besok kalau ada masalah BPJS itu bisa Prabowo yang disalahkan. Semoga masyarakat yang menonton itu tidak terbawa framing lah semua. Jadi saya sebenarnya tidak ingin memperkeruh, tapi ingin mencegah terjadinya dampak yang lebih luas sebetulnya. Nanti ini malah makin memperkeruh nanti gitu loh. Ya semoga dugaan saya tidak benar. Ya, ini teman-teman saya juga banyak yang sudah berkomentar atau membuat statement, baik itu live dan lewat postingan. Seperti Pak GPS itu kan, wali kota tidak harus minta maaf gitu. Dan ada mau niluh juga gitu. Jadi Pak Wali Kota, pejabat-pejabat juga jangan juga mudah langsung percaya sama orang. Jadi bisa saja ada pejabat memuji atau menyayangkan kenapa minta maaf dengan tujuan agar Pak Wali Kota ini bentrok dengan presiden gitu. Tapi saya tidak menyalahkan Pak Pasa ataupun Monilo ataupun AWK ataupun yang lainnya ya. Jadi saya paham lah perbedaan mungkin bisa terjadi karena saya dulu sebelum menelusuri lebih dalam ini kan saya justru mendukung wali kota. Ini wali kota waneno gitu. Tapi setelah saya telusuri lebih dalam itu dan arti kata desil itu maksud Prabowo, instruksi presiden itu apa, dinas sosial mau apa, menkyu persoalan utuh. Itu terjadilah kesimpulan bahwa begini loh persoalan sebenarnya gitu. Jadi ini
Pak Pasek Suarike, dengan ini, mungkin juga beliau baru membaca berita 1-2 berita, mungkin di tengah kesibukan lihat berita media sosial, ramai gini langsung buat live gitu, kan saya tidak tahu juga. Tapi benar salah kan bisa dikulak-kalik tergantung gaya komunikasi seperti apa yang saya sampaikan. Framing maksudnya, itu kumuh, itu maksudnya gini. Ada sisi seni yang ingin saya sampaikan. Jadi inilah, dan saya juga sudah mengkomunikasi dengan Pak Pasek Suarike dan teman-teman politisi yang lain yang kebetulan berbeda pandangan persoalan ini dengan saya. Nanti saya akan ajak podcast di sini ya. Dan untuk pejabat Pemkot Denpasar, Pak Wali Kota, Pak Wakil maupun Pak Sekda, jika merasa ini video yang ada yang keliru atau salah, jadi mohon maaf sebelumnya, tidak bermaksud apa-apa. Kalau memang ada yang tidak berkenan, sebaiknya kita luruskan bersama-sama. Atau Pak Wali Kota, Pak Kadek, atau paling pentingnya Pak Wali Kota harus, karena Pak Wali Kota yang berstatement. Harus kita luruskan bersama di sini, Pak. Maksud Pak itu gimana? Tujuannya apa waktu itu? Kondisinya seperti apa? Apakah itu Pak disuruh mengatakan seperti itu? Kalau Pak disuruh, siapa yang nyuruh? Itu harus dijelaskan. Jadi Pak Wali Kota sudah mengatakan bahwa mereka ceroboh, bahwa beliau ceroboh, artinya ya harus, karena kita sudah melempar batu. Kalau Pak Wali Kota sudah mengatakan itu, ya harus diselesaikan juga gitu. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Atau tidak bisa juga meminta tolong ini jangan diperlebar lagi. Tidak bisa, Pak. Di dunia seperti sekarang ini media sosial sudah terlanjur belus, itu udah gini bisa gini, Pak. Kecuali era dulu mungkin satu era koran itu tinggal telepon aja, bakar aja korannya semua itu. Sekarang gimana ini? Hilang, nyuruh take down satu, besok bisa muncul lagi yang lain gitu. Kan sulit. Makanya satu-satu jalan konkretnya sekarang adalah meluruskan. Cara meluruskan paling efektif zaman sekarang podcast Jak Bali. Paling tepat. Jak. Sebenarnya karena kangen aja sama Pak Wali Kota ini. Oke. Terima kasih. Hanya sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat, dan kalaupun ada yang keliru ataupun salah ucap, murni karena saya ingin saya ingin agar apa yang saya sampaikan memang benar-benar seobjektif mungkin. Dan kalau memang dirasa mungkin ada yang kata yang keliru juga dan salah, murni karena saya masih bernama manusia lah. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka dari itu, kesempurnaan itu adalah milik Tuhan katanya. Apalagi seperti tiang yang suka minum arak sambil kopi nih, kadang-kadang agak-agak oreng ya. Oke, suksema. Saya tutup. Om Santi 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 Om.